cerah ini sebagai ucapan selamat datang. Terimalah persembahan tari Gambyong Pari Anom dari SMP Negeri 2 Nganjuk dan persembahan tari Salepo dari SMA Negeri Kertosono. Mohon aplaus untuk tari Gambyong dan tari Salepo.
Dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Nganjuk beserta Wakil Rektor Unisa Surabaya, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Ketua Umum IKA Unisa Pusat, Bapak Ibu undangan, serta hadirin yang kami hormati. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pada acara pengukuhan pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Unisa Surabaya di Kabupaten Nganjuk, yang dilanjutkan dengan seminar nasional pendidikan di era Industri 4.0 di Kabupaten Nganjuk tahun 2019 pada hari ini Sabtu tanggal 12 Januari 2019 dimulai. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali serangkaian acara ini, marilah kita berdoa bersama sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pelaksanaan dan demi kelancaran pada acara kesempatan ini. Mari kita berdoa bersama. Doa bersama akan dipandu oleh Bapak Muhammad Ali Yusron MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimul sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin rabbana ighfir lana wali walidaina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan seminar nasional yang bertemakan pendidikan era informasi, pendidikan era industri 4.0. Ya Allah, jadikanlah seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Suliswati SPD SEMM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Marhen Jumadi, SHMPA pangkat terakhir, sebagai Bapak Wakil Bupati Daerah Tingkat 2 Nganjuk, Bapak Profesor Bambang Yulianto, Wakil Rektor 1 UNESA, Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Andes Muhammad Yasin, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Nganjuk, Bapak Sekda yang terhormat Pak Sekda Kabupaten Nganjuk, Panitia Pusat IKA UNESA, teman-teman IKA UNESA, keluarga IKA UNESA serta undangan yang berbahagia. Izinkan pagi hari ini kami mewakili panitia Pak melaporkan bahwa acara hari ini pengukuhan organisasi Ikatan Keluarga UNESA IKIP atau Universitas Surabaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Pak, serta bekerja sama dengan Pemkab Nganjuk dalam hal ini sangat disupport oleh Kang Marhen sebagai pelopor kami, sebagai penasehat kami IKA UNESA Nganjuk. Yang nanti selanjutnya setelah pelantikan kami akan melaksanakan seminar nasional pendidikan di era industri 4.0. Mudah-mudahan keberadaan IKA UNESA Kabupaten Nganjuk ini membawa manfaat
atau energi yang positif bagi kemajuan pemerintah Nganjuk di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang serta kedepannya lebih bermanfaat lagi, bisa mensinergikan apa yang kami punya, apa yang kami bisa untuk kemajuan terutama pendidikan di Kabupaten Nganjuk, pada khususnya umumnya bagi pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Umum IKA UNESA Pusat. Disilahkan. Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Surabaya nomor 022/KPTS IKA UNESA Romawi 1 2019 tentang pengangkatan Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Surabaya Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024. Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UNESA menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Mengangkat dan mengesahkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan pengurus IKA UNESA Cabang Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki di kemudian hari bila ada kesalahan. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 12 Januari 2019, Pengurus Pusat IKA UNESA, Ketua Umum R. Suroso, ditandatangani. Lampiran 1. Susunan pengurus Ikatan Keluarga Alumni UNESA Cabang Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024. Dewan Pakar: 1. H. Novi Rahman Hidayat, SOS MM, Bupati Nganjuk. 2. Dr. H. Sutrisno RMSI. Penasihat: 1. Dr. Marhen Jumati SE SH MH MPE, Wakil Bupati Nganjuk. 2. Eni Sulistiowati SPD SE MM. Pengurus: Ketua Umum Dr. Lukman SPD MPD. Ketua 1 DRS Toto Nuswantoro MM. Ketua 2 Puji Yohana SPD MPD. Sekretaris 1 Siti Nur Imamah SPD. Sekretaris 2 Tommy Indria Wahyu Lukito SOR. Bendahara 1 Sri Rezeki W SPD. Bendahara 2 Erni Diana SPD SSN. Bidang-bidang: 1. Bidang peningkatan sumber daya manusia, Ketua DRS Sugiono MSI, Wakil DRS Dani Hendarto MM. Sekretaris Bambang Iswahyudi. Bendahara DRS Panjul Margo Mulyani. Anggota Supriyatini SPD MPD. Anggota Sandyo. 2. Bidang pengabdian masyarakat, Ketua Juwari SPD. Wakil Winarsih SPD MPD. Sekretaris Feni Dewi Puspasari SPD. Bendahara Sutrisno SH MSI. Anggota Dukut SPD. Anggota Witono SPD. Bidang seni budaya dan olahraga, Ketua Rudi Haryono SPD. Wakil Nanang Supriyadi. Sekretaris DRA Karyati MPD. Bendahara Christine Ratnawati SPD. Anggota Sri Indah Wahyuni. Anggota Cuplik Kasihani SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya persiapan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Alumni UNESA Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024. Kepada yang akan dikukuhkan, kami silakan untuk mengambil tempat. Sri Narendra
kepada Ketua Umum IKA Unesa Pusat. Disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Pengukuhan oleh Ketua Umum IKA Unesa Pusat. Mohon izin pada Bapak Wakil Bupati dan Bapak-Bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus IKA Unesa cabang Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024 agar dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya sesuai dengan visi misi IKA Unesa. Apakah saudara bersedia dilantik sebagai pengurus IKA Unesa cabang Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024? Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Kami berjanji akan menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pengurus IKA Unesa cabang Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024 sesuai dengan ADART. Kami berjanji akan menjaga nama baik IKA Unesa dan Unesa dimanapun kami berada. Kami berjanji akan mendharmakan ilmu untuk kepentingan masyarakat. Kami berjanji akan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk Indonesia yang lebih baik. Alhamdulillah. Dengan demikian, saudara-saudara telah resmi dilantik menjadi pengurus IKA Unesa cabang Kabupaten Nganjuk periode 2019-2024. Semoga Tuhan meridhoi kita semua. Amin. Mohon Bapak-bapak pimpinan berkenan beri ucapan selamat, juga teman-teman pengurus IKA Unesa Pusat beri ucapan selamat pada para pengurus. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kesan dan pesan dari Ketua Umum PPIK Pusat kepada Bapak Samsul Hadi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi yang berbahagia ini, keluarga besar Ikatan
alumni UNESA, Ikatan Keluarga Alumni, menambah jumlah anggota aktif melalui kegiatan pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh kami sangat bangga karenanya. Yang kami hormati Bapak Marhe Jumadi, Wakil Bupati sekaligus senior kami. Yang kami hormati Pak Bambang WR1 mewakili Pak Rektor. Yang kami menghormati Pak Sekda, Bapak Kadis, Bapak-bapak tamu undangan, kawan-kawan pengurus IKA UNESA Pusat maupun yang baru dilantik pengurus IKA UNESA Cabang Kabupaten Nganjuk yang saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Ketua Umum, Bapak Suroso, yang sampai pada tadi malam masih menjadwalkan untuk hadir di forum ini. Namun karena ternyata acara dengan Bapak Presiden di Jakarta berlarut-larut, sehingga beliau tidak bisa langsung kembali, dan pagi ini pun juga tidak memungkinkan untuk nyampe Nganjuk pada tepat waktunya, sehingga beliau menugaskan pada kami untuk mewakili di forum yang terhormat ini. Yang kedua, Pak Suroso sebagai Ketua Umum menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru. Ini baru kali ini soalnya ada di Nganjuk, Pak. Sebelumnya belum pernah kita sampai publikasikan secara luas seperti ini. Pak Suroso sebagai Ketua Umum menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga momentum tahun baru ini menjadi momentum yang baik untuk kita semuanya, meningkatkan peran dan bakti kita kepada negeri ini, khususnya pada daerah Kabupaten Nganjuk ini, melalui kegiatan-kegiatan IKA UNESA Kabupaten Nganjuk. Ada 3 hal yang saya catat dari acara pada pagi hari ini. Sebagai informasi Pak Wabub dan Bapak Ibu semua, kepengurusan IKA UNESA saat ini sudah melantik beberapa pengurus cabang. Tepatnya untuk yang dengan yang sekarang ini berarti 3 pengurus cabang dan beberapa pengurus alumni di tingkat jurusan maupun fakultas. Nah, Pak Warek ini sebagai laporan juga. Jadi alumni kita ini ada yang di luar kampus dan ada yang di dalam kampus. Nah, kira begitu. Nah, yang cabang-cabang ini berarti yang di luar kampus. Nah, untuk yang di luar kampus kami sudah melantik 3 cabang. Pertama cabang Jember, yang kedua cabang Lamongan, dan inilah yang ketiga cabang Nganjuk. Aplaus untuk Pak Wagub dan semuanya yang bekerja keras acara ini bisa terselenggara dengan sangat-sangat baik dan meriah. Saya juga mencatat 3 hal Pak Wagub dan Bapak Ibu semua. Ini adalah pelantikan pertama kalinya di pendopo kabupaten. Jadi tentu sebuah kehormatan bagi pengurus IKA UNESA periode 2019-2024 Kabupaten Nganjuk ini mendapat apresiasi, mendapat kesempatan dilantik di pendopo. Semoga ini nanti juga tercemin di kinerjanya. Dilantiknya sudah di pendopo, mohon nanti kinerjanya jangan level apa kira-kira, level desa. Kan begitu, harus mengimbangi kemauan keras, semangat keras dari Pak Wabub dan Bapak Ibu semuanya. Catatan yang kedua, baru kali ini pelantikan IKA UNESA dihadiri lebih dari 600 orang. Tepuk tangan juga ini Pak Wagub dan pasukannya. Artinya apa? Ini menarik Pak acaranya Pak. Apalagi ada seminar pendidikan di era 4.0. Wah, saya baru kali ini di tahun ini Pak ya membaca ada seminar terkait dengan pendidikan di era 4.0, apalagi di level kabupaten. Kalau di Jakarta sudah sering Pak, tetapi di kabupaten barangkali saya baru kali ini melihatnya. Ini tentu sangat luar biasa. Ini juga menjadi pertanda Bapak Ibu di Nganjuk tidak ketinggalan.
Bapak Ibu di Nganjuk selalu update, dan tentu ini modal besar untuk pembangunan SDM Nganjuk ke depan yang jauh lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ikatan tali silaturahmi antara Pemda Nganjuk dan keluarga besar UNESA Surabaya, acara selanjutnya adalah penyerahan cindera mata. Mohon berkenan untuk mengambil tempat kepada Wakil Bupati Nganjuk, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, dan Wakil Rektor 1 UNESA Surabaya dan Ketua Umum IKA UNESA Pusat. Disilahkan. Penyerahan cindera mata dari Pemda Nganjuk akan diserahkan oleh Wakil Bupati Nganjuk didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Wakil Rektor 1 UNESA Surabaya dan kepada Ketua Umum IKA UNESA Pusat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Bupati Nganjuk yang dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan seminar nasional sekaligus sebagai narasumber. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Marhen Jumadi SE SA MM MBA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang. Salam. Om Swastiastu. Rahayu Rahayu. Salam kebajikan. Ini salam nasional. Merdeka. Merdeka itu juga salam nasional. Tapi tidak boleh begini. Harus begini. Merdeka. Jadi merdeka itu bukan salamnya partai politik. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi bukan begini. Merdeka. Wah, seujuk begini. Termasuk mohon maaf kopiah. Makanya hari ini pengurus IKA UNESA Kabupaten Nganjuk harus berkopiah. Ini juga bukan milik ormas tertentu. Ini adalah milik Indonesia Raya. Ini pakaian resmi Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini hadir guru saya, dosen saya, Profesor Dr. Bambang Yulianto, yang kami hormati, yang banyak membimbing saya waktu kuliah, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati dari pengurus IKA UNESA semuanya, yang mewakili Pak Ketua, yang saya hormati Pak Yasin selaku Kepala Dinas Pendidikan, yang saya hormati Pak Edi selaku Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur yang di Nganjuk, yang saya hormati pengurus IKA UNESA Cabang Nganjuk, yang saya hormati para undangan, para tokoh masyarakat, para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Betul, di sini ada Bu Sekda juga hadir. Baik
yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, ada yang dari Kemenak, tadi aja 150 dari Kemenak, kemudian ada yang dari Kepala Cabang Dinas Provinsi, ya, dari Pak Edi dan jajarannya, dan hadirin semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmatnya, hidayahnya kita bisa berkumpul di pendopo ini dalam rangkaian kegiatan pelantikan, reuni kecil-kecilan, dan terakhir membuat acara seminar nasional. Dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam patut kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk pada kita semuanya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Insya Allah semua yang hadir pada siang hari ini, di hari akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Allahumma alhamdulillah. Sampun dahar iki wau? Dereng sami berarti. Dan semoga apabila ada keluarga kita yang sedang sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan semoga kalau hari ini di dompetnya, kantongnya sedang menipis, semoga mulai hari ini, besok dan lusa mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan bagi yang belum punya jodoh, semoga didekatkan jodohnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, acara seminar nasional ini sebenarnya mau dibuka oleh Mas Bupati. Kebetulan tadi pagi kontak saya, ada acara mendadak di Semarang, sehingga hari ini saya suruh mewakili. Beliau titip salam kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi mohon maaf, beliau tidak bisa membuka. Dan sekali lagi beliau nitip pesan. Yang pertama, selamat untuk pengurus yang baru dilantik, semoga amanah dan barokah. Yang kedua, nitip kepada para pembicara pada hari ini, sehingga bisa memberikan pencerahan masalah pendidikan di Kabupaten Nganjuk, sehingga Kabupaten Nganjuk menjadi barometer pendidikan di Indonesia. Allahumma amin. Dan nitip kepada peserta yang sebagian besar atau semuanya berprofesi sebagai guru di Kabupaten Nganjuk, semoga dengan adanya acara semacam ini bisa menambah wawasan dan ikut serta mencetak generasi-generasi emas Kabupaten Nganjuk, sehingga bisa menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan di Indonesia, di Jawa Timur maupun di Kabupaten Nganjuk sendiri. Beliau pesannya 3 itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, karena nanti saya juga peran ganda hari ini, nanti juga mewakili beliau sebagai pembicara, sehingga saya tidak banyak bercerita. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Bambang Yulianto dan pengurus IKA Unesha Pusat. Jika ada pelayan kami, tutur kata kami ada yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat datang di Kabupaten Nganjuk. Inilah Kabupaten Nganjuk yang mungkin perlu banyak sentuhan-sentuhan langsung, utamanya di bidang pendidikan. Mohon nanti Unesha dan Kabupaten Nganjuk bisa melaksanakan MOU, sehingga nanti kita berharap
dalam kerjasama nanti bisa meningkatkan SDM yang berkualitas di Kabupaten Nganjuk. Termasuk juga kami sangat terbuka kepada UNESA untuk misalnya mengirimkan mahasiswanya untuk KKN di Kabupaten Nganjuk. Kita sambut dengan tangan terbuka dan sangat antusias. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tadi Bu Eni menyampaikan terima kasih banyak dibantu oleh Pak Wabu. Bukan, yang bantu acara ini semua adalah pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang di situ ada Pak Sekda, ada Pak Kadis, ada lagi Ibu Kabak Umum. Nah ini Busus, mana Busus ya, nggak ada di belakangnya. Itu semuanya yang membantu acara ini bisa terlaksana dengan baik, dan saya bangga. Tadi saya agak protes kepada IKA pusat, di Nganjuk kita budayakan acara, kita buka on time, disiplin, jam 9 tit harus dimulai itu, sehingga itu menjadi modal dasar untuk memperbaiki pendidikan Kabupaten Nganjuk. Tadi saya ngomong Pak Samsul, termasuk juga kita juga memberikan, karena saya sebagai penasehat di situ, saya juga sering tidak bekerja tapi menasihati bagaimana acara itu sama-sama capeknya, tapi bagaimana acara itu punya betul-betul bermanfaat, menjadi kebanggaan Kabupaten Nganjuk. Karena apa? Kita punya misi besar, orang yang ke Nganjuk kemudian pulang ke daerahnya masing-masing harus ada kesan yang sangat positif. Nah ini, sehingga ya seragamnya seperti yang disampaikan Pak Samsul, ini UNESA banget ya, ya. Terima kasih sponsornya ya. Nah, ini gotong royong, betul pentingnya gotong royong. Gotong royong itu adalah perasan dari Pancasila. Pancasila terjadi 5 sila. Oleh Bung Karno diperas menjadi Trisila. Trisila diperas lagi menjadi 1, yaitu gotong royong. Nah inilah yang selama ini banyak atau sudah mulai pudar. Di desa-desa kadang-kadang sudah mulai luntur sifat gotong royongnya. Mari kita gerakan mulai sekarang. Mulai sekarang, yang punya tenaga monggo ikut tenaga, yang punya rezeki sedikit ya ikut sedikit, yang punya rezeki banyak ya ikut banyak. Sehingga itulah yang namanya baru berkeadilan. Nah ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk panitia dan IKA Indonesia semuanya. Dan yang terakhir, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta seminar nasional, hari ini pas temanya yaitu pendidikan di era industri 4.0. Kita kepingin mencari sudut pandang, 3 sudut pandang paling tidak. Yang pertama dari birokrasi dan nanti banyak dari sudut pandang empiris. Yang kedua dari sudut pandang akademisi, yang nanti Profesor Dr. Bambang Yulianto, Wakil Rektor 1 di UNESA, dari sudut pandang teori dan konsep di dunia kampus. Sebenarnya pas kalau Pak Suroso bisa rawuh. Pak Suroso pengen juga kita berharap dapat masukan bagaimana mengelola pendidikan atau pendidikan yang akan datang dari sudut pandang eksekutif atau profesional, karena beliau Ketua Umum IKA Indonesia, kebetulan juga dirutnya Direktur Utama Bank Jatim. Inilah nanti kita berharap dari 3 pembicara ini para peserta seminar mendapatkan gambaran yang global bagaimana menyiasati pendidikan di era 4.0 itu. Sementara itu dulu aja yang
bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini seminar nasional dengan tema pendidikan era industri 4.0 saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu yang kami hormati, istirahat sejenak selesai. Selanjutnya acara akan sepenuhnya dipandu oleh Bapak Mulyoto SPD selaku moderator. Disilahkan. Terima kasih kami sampaikan kepada MC. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu sudah siang, perlu kami sampaikan bahwa nanti ada 3 penyaji materi atau narasumber. Yang pertama dari Bapak Bupati Nganjuk yang akan diwakili oleh Wakil Bupati Nganjuk. Kemudian dari Rektor UNESA akan disampaikan oleh Warek 1 atau Wakil Rektor 1. Yang ketiga dari Ketua Umum IKA UNESA sekaligus Direktur Utama Bank Jatim. Maka dengan ini langsung saja untuk pemateri pertama. 20 menit akan saya coba optimalkan. Materi dari Bapak Suroso di Rut Bank Jatim sudah ada, sudah lengkap, dan saya rasa tidak saya bahas detail karena itu sudah sangat jelas. Tetapi saya coba menggunakan waktu 20 menit ini, syukur-syukur nggak sampai, supaya kita bisa optimal dengan tanya jawab dari perspektif lapangan. Jadi perlu diketahui saat ini dengan berlakunya era global, maka barang, jasa, dan manusia bebas bergerak lintas negara. Kita tahu kita ke Thailand, ke Malaysia, ke ASEAN, seluruh ASEAN ini nggak pakai visa. Beberapa negara yang lain seperti Korea di kota tertentu itu juga nggak pakai visa. Dan masih banyak lagi negara-negara melakukan kerjasama model itu. Artinya apa? Mobilisasi manusia itu begitu tingginya, dan itu sangat berpengaruh pada lapangan pekerjaan. Nah, peta besarnya hari ini kita melihat kalau dari Indonesia yang bekerja ke luar negeri dominan adalah pekerja domestik atau pembantu rumah tangga atau driver, pengemudi yang kira-kira levelnya di bawah. Sebaliknya, begitu banyak orang asing dari India, Bangladesh, Filipina masuk ke Indonesia, mereka skillnya sudah medium. Mereka sudah menguasai laporan keuangan, mereka sudah paham tentang pajak di Indonesia, mereka paham tentang peraturan industri-industri di Indonesia. Artinya apa? Negara-negara lain sudah beberapa langkah jauh di depan kita dalam mengantisipasi era globalisasi ini. Nah, inilah yang kemudian menurut saya menjadi kesenjangannya, di mana, mohon maaf Pak Warek, pendidikan kita tampaknya masih harus bekerja sangat keras mengejar ketertinggalan itu. Yang terbaru tanggal 17-18 Desember kemarin, saya berkesempatan mengikuti pertemuan ASEAN China Young Entrepreneur di Kamboja. Jadi selama 4 hari saya di sana bersama dengan anak-anak muda dari 10 negara ASEAN dan ditambah 1 Cina. Di sana terungkap apa saja yang dipikirkan oleh anak-anak muda dari negara-negara ASEAN dan dari Cina itu. Saya membawa 7 orang anak muda dari Indonesia, 1 dari Jakarta, 1 Bandung, 2 Jogja, 4 Belitung, kemudian ada juga yang dari Bali dan Makassar. Jawa Timur tidak ada kemarin, tidak ada yang lolos kelihatannya. Nah, dari situ kelihatan sekali kesenjangannya, bahwa mereka yang berangkat dari Indonesia masih mengikuti jalur-jalur pendidikan yang ada sekarang, lebih
cenderung mengutamakan knowledge-nya, mengutamakan hal-hal yang sifatnya basic. Tetapi di negara-negara lain sudah mengembangkan, kalau bahasa kita, bahasa sederhananya, otak kanannya yang dominan. Jadi kreativitasnya lebih dominan, inovasinya jauh lebih luar biasa, dan mohon maaf Pak, rata-rata kita ini kedodoran di bahasa Inggris juga ternyata. Walaupun dari SD, SMP, SMA bahasa Inggris dapat, kuliah pun juga disyaratkan, ternyata masih kurang juga Pak. Begitu kita berkompetisi di level ASEAN, kelihatan sekali. Nah, jadi apa yang mesti dijawab dengan itu? Ada hal juga, minggu kemarin saya ada pertemuan dengan Telkom Indonesia di Jakarta. Telkom hari ini sedang menyiapkan yang namanya virtual intelligence, sebuah sistem yang akan menggantikan training konvensional, juknis, juklak yang konvensional ke depan akan hilang, diganti dengan virtual intelligence. Itu diterapkan oleh Telkom dan sebenarnya juga sudah diterapkan oleh beberapa industri besar seperti Toyota. Dulu Toyota kalau memproduksi mobil baru, maka Toyota Indonesia ngirim orangnya ke Jepang untuk belajar mobil baru ini rodanya berapa, jumlah kursinya berapa, mesinnya gimana cara kerjanya, dan seterusnya. Puluhan ratusan orang dikirim. Hari ini Toyota tidak melakukan itu. Mereka cukup mengirim virtual intelligence, jadi semacam alat yang dihubungkan dengan komputer. Dari situ orang bisa melihat bentuk 3 dimensi, bahkan mungkin mendekati 4 dimensi dari produk baru Toyota tersebut, sehingga akan jauh lebih mudah mereka nanti mengimplementasikan di Indonesia. Nah, itulah kenyataannya. Jadi virtual intelligence sudah mulai berjalan, dan itu berpengaruh pada industri-industri yang ada di dunia ke depan, termasuk Indonesia. Artinya apa? Industri ke depan tidak lagi banyak membutuhkan manusia, yang akan banyak bekerja robot. Lalu manusia kemana? Manusia tetap dibutuhkan, tetapi untuk hal-hal yang nggak mungkin dikerjakan robot. Nah, disinilah pentingnya perubahan sistem pendidikan itu. Sebab kalau tidak kita rubah mulai sekarang, terutama mulai dari SD, SMP, SMA, maka 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, lulusan sekolah-sekolah itu, termasuk perguruan tinggi, tidak ada lapangan pekerjaannya. Hari ini yang terbukti di tempatnya Bank Jatim, juga Bank BNI, Mandiri, terjadi pengurangan karyawan. Bapak Ibu, AO, teller itu nggak nambah. Karena apa? Ganti dengan ATM. Jarang sekarang orang pergi ke bank hanya untuk setor duit atau ngambil duit. Semua diselesaikan oleh mesin. Nah, ini perubahan yang di depan mata kita. Nah, bagaimana pendidikan menyikapi itu? Kalau SMK kita masih ngelatih jadi tenaga administrasi pembukuan, kita nggak tahu ini mau kerja apa nantinya. Nah, inilah fakta di lapangan, fakta industri, fakta yang ada di dunia. Yang paling keren hari ini, kalau nanti ini juga bisa segera datang ke Indonesia, adalah industri mobil tanpa pengemudi. Di Eropa, di Amerika ini sudah mulai ada di jalan, mobil tanpa pengemudi. Ya, semua sudah teknologi dan industri besarnya sudah jalan. Nanti kalau ini jalan di Indonesia, jalan tol depan sana itu nggak ada drivernya sama sekali, nggak ada orangnya itu. Nah, kemana orangnya ini? Inilah tantangan pendidikan kita. Nah, saya nggak tahu Nganjuk hari ini kemana mimpinya? Apakah hanya mau menyediakan tenaga kasar atau buruh untuk pabrik-pabrik, atau menciptakan orang-orang yang mampu memimpin pabrik, mengendalikan pabrik agar ramah lingkungan, dan seterusnya. Nah, mimpi-mimpi itu akan berkait dengan industri pendidikannya. Jadi Bapak Ibu, perubahan ini harus dimulai dari mana? Menurut saya tidak usah menunggu Kemendikbud, tidak harus menunggu dari Jakarta, tetapi daerah dengan otonomi daerah bisa memulainya sesuai dengan kewenangannya. Nah, perubahan inilah yang mestinya ditangkap untuk bisa dijadikan sebuah aktivitas pendidikan baik formal maupun informal.
tanpa kita menyiapkan bekal yang baik untuk anak didik kita, maka kita sedang menyiapkan mereka menjadi pengangguran terdidik di masa depan. Bapak Ibu perlu ketahui, ilmu pengetahuan, keterampilan yang diajarkan di sekolah itu hanya 12% saja yang akan digunakan di dunia pendidikan, di dunia kerja. Ya, Mbak Rami ya. Ilmu yang di sekolah hanya 12% saja yang kepake. Selebihnya 88% itu adalah soft skill. Leadership, kemampuan berkomunikasi, bernetworking dan seterusnya. Itu semua jauh lebih dibutuhkan ke depan daripada sekedar skill yang ada. Saya kira demikian, saya kembalikan pada Bapak Moderator, semoga ini menjadi pancingan untuk bisa membuka wawasan kita semua. Kalau kita mau maju memang harus melompat, nggak cuma ngikuti kurikulum yang ada, lompat sejauh-jauhnya supaya berada di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf karena waktu kita memang sudah menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Bagaimana Bapak Ibu, waktu kita sudah pas? Kemudian Bapak Ibu yang kurang puas mungkin untuk bertanya kepada narasumber ini, kami mohon untuk menghubungi panitia karena Bapak Marhen ini full 24 jam WA-nya. Kata beliau, Pak Marhen itu nggak boleh menolak tamu siapapun. Kemudian terima kasih, saya selaku moderator apabila dalam memandu acara ini ada kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dengan tema seperti di atas, mudah-mudahan Nganjuk nyawiji berprestasi menuju masyarakat maju dan bermartabat. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, selamat jalan. Sampai berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.